Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Halo pemirsa, senang sekali saya Sabda Roleh hadir menjumpai Anda dalam program Bicara Kecapi hanya di YouTube channel Gara TV. Dan hari ini kita akan membahas tentunya terkait dengan identitas kependudukan digital, dan saya saat ini sudah bersama dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Dr. M. Iqbal Samad Suheb, SEMT. Selamat siang, Bapak Aga Kareba. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik. Baik, Pak, tema kita hari ini adalah identitas kependudukan digital, KTP masa depan, Pak Iqbal. Ya, seiring dengan terus berkembangnya era digitalisasi, dokumen pendudukan juga ternyata ini bertransformasi, Pak Iqbal. Boleh dijelaskan nggak, Pak Iqbal, apa saja bentuk digitalisasi dokumen kependudukan yang telah dibuat oleh pemerintah dalam hal ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil? Terima kasih Mbak Sabda ya. Ya. Pemerintah ya, dalam arti kata ini pemerintah Republik Indonesia ya, sebenarnya sudah mendigitalisasi berbagai macam dokumen-dokumen kependudukan. Ya. Ada banyak dokumen-dokumen ya. Ya. Baik dokumen kependudukan yang terkait dengan kartu keluarga, Ya, KTP, KTP. ya. Dan turunan-turunannya, Ya. ya misalnya akte kelahiran, kartu anak, dan termasuk di dalamnya juga adalah yang terkait dengan dokumen-dokumen yang catatan sipil, ya karena ada yang terkait dengan catatan, termasuk juga dokumen yang terkait dengan keimigrasian dan lain-lain. Oke, keimigrasian juga masuk, Pak ya? Ya, karena data-datanya untuk digunakan ya, digunakan ya dari. Sebenarnya memang sudah cukup banyak. Karena kalau kita bicara akta itu kan seperti misalnya dalam akta, kita ada 6 jenis akta ya. Bisa saja kan itu ada akta kelahiran, ada akta kematian, ya, juga bisa perkawinan. Ya, kalau ada perkawinan tentu juga ada akta perceraian. Termasuk juga tentu akta-akta yang terkait dengan ahli waris ya, akta pengakuan anak. Oke, kalau misalnya ada anak yang diadopsi, ya. Itu juga ada pengesahan anak. Nah, itu yang terkait dengan akta-akta ya. Sebenarnya sejak kapan Pak digitalisasi seluruh dokumen kependudukan ini Pak dimulai? Sebenarnya kalau pada dasarnya pemerintah itu sejak sudah cukup lama ya mendigitalisasi. Karena kalau kita bicara KTP saja kan sudah cukup lama di yang KTP elektronik ya. KTP elektronik cukup lama. Cuman memang sejak adanya Permendagri 72 tahun 2022, itu sebagian besar memang dalam bentuk digital ya. Seperti contoh sederhana misalnya kartu keluarga ya. Kartu keluarga. Ya, itu kan sepertinya kartu keluarga dulu itu susah sekali dicetak dengan kertas khusus, warna khusus, apa yang sampai orang itu biasanya dilaminati, disimpan baik-baik gitu kan. Ya, sekarang itu sudah digitalkan, dari setiap orang bisa ngeprint langsung. Bisa ngeprint langsung. Bisa dilihat langsung juga di handphone, bisa diakses kapanpun ya. Karena juga penandatanganan juga itu, akta-akta itu, dan berbagai dokumen-dokumen kemudian itu juga sudah menggunakan penandatanganan secara elektronik. Sehingga tidak ada alasan lagi pada waktu misalnya ada anggota masyarakat ingin mengubah status catatan sipilnya dari kerja menjadi, sebelumnya misalnya mahasiswa menjadi kerja, atau misalnya tadinya nikah, sebelum nikah menjadi nikah, apa semua itu mengubahnya itu mendapatkan catatan-catatan itu tidak perlu lagi, tidak ada pejabatnya, tidak ada misalnya karena keluar daerah atau kemana, karena juga semua sudah pakai tanda tangan elektronik. Jadi semua itu bisa hanya dengan dalam bentuk beberapa menit saja ya, beberapa menit saja. Pak Iqbal, sebenarnya bagaimana sih sistem dari identitas kependudukan digital ini sendiri, Pak? Boleh mungkin dirinci sistemnya seperti apa, Pak? Ya, dari sistemnya sendiri identitas kependudukan digital itu adalah aplikasi ya,
yang teman-teman itu bisa mendownloadnya ya. Mendownload di Bisa App Store di maupun juga di App Play Store Store. atau di iOS ya. Ya. iOS dari yang Android maupun yang berbasis iOS itu nggak ada persoalan, namanya identitas kependudukan digital. Di situ diverifikasi. Nanti diverifikasi melalui catatan. Bisa diisi dulu datanya tentu saya. Ya. Isi dulu datanya, baru nanti diverifikasi di kantor catatan sipil Dukcapil yang terdekat ya. Ya, sebenarnya itu di mana saja bisa. Di mana saja bisa, walaupun kita misalnya penduduk Maros, terus itu kan di Capil Makassar bisa saja semua, karena itu kan artinya data tidak harus di Capil yang tertera di KTP begitu Pak ya? Ya, pada prinsipnya di mana saja karena datanya sudah terintegrasi. Pada prinsipnya itu bisa misalnya penduduk Jakarta, KTP-nya KTP Jakarta misalnya kan, terus kan tentu di sini Makassar ini kan banyak ya pegawai-pegawai, orang-orang kerja yang mungkin bukan orang Makassar ya, mungkin orang Jakarta, tetap bisa. Perantau. Iya, tetap bisa di kantor Capil Makassar misalnya membuat digital ya. Dari dalamnya akan ada KTP, ada KK dan lain-lain ya, termasuk ya data-data masing-masing. Saya juga tadi baru diminta untuk mendownload aplikasi identitas kependudukan digital. Jadi ini tersedia ya, pemirsa, ini di App Store maupun juga di Play Store di Android ataupun di iOS, dan bisa langsung di searching identitas kependudukan digital, kemudian didaftar menggunakan email yang aktif ya, seperti itu. Nah itu akan diklik di situ di emailnya. Tapi tetap nanti harus diverifikasi dulu sama tim dari Dukcapil setempat, seperti itu ya. Cuman itu kan email bisa saja satu email untuk satu keluarga. Oke. Nggak harus satu email satu KTP begitu Pak ya? Nggak perlu, ya misalnya anak kita misalnya tidak punya email atau mungkin nenek kita tidak punya email, satu keluarga nggak perlu, ya biasa. Cuman yang satu handphone, setiap handphone satu ya. Oke, bagaimana pemirsa, sudah di-download identitas kependudukan digital di handphone Anda? Nanti kalau misalnya belum begitu memahami sistemnya, boleh nanti mungkin di-search di Google tata caranya seperti itu ya? Iya, bisa. Baik, Bang. Atau bisa mengunjungi Dukcapil terdekat. Oke, Pak, apakah identitas kependudukan digital ini sudah diterapkan Pak kepada seluruh masyarakat? Kemudian bagaimana sejauh ini respon masyarakat terkait dengan adanya aplikasi ini, Pak? Secara umum kita sudah terapkan. Sudah diterapkan. Sulsel dan Makassar, Pak ya? Makassar. Seluruh kabupaten. Seluruh kabupaten sudah ya, Pak? Sudah. Di seluruh Indonesia itu sudah mulai. Cuman masyarakat yang mengetahui itu belum banyak. Oke, ini saya juga pun baru tahu pemirsa. Baru saja saya tahu ternyata sudah bisa di. Ya, karena baru belum istilahnya aturannya itu baru 2022 ya. Baru setahunan lah ya, belum setahun itu dia punya aturan. Jadi memang belum banyak yang tahu. Sehingga memang belum terlalu masif ya. Selain itu juga kan tidak semua masyarakat punya handphone yang smartphone ya, smartphone. Dan juga mungkin ada juga yang tidak terlalu membutuhkan KTP, dia hanya membutuhkan KTP pada waktu pemilu atau pada waktu sesuatu yang tidak ya. Dan dia sudah punya KTP yang cetakan itu, KTP elektronik. Dan dia tidak perlu membutuhkan itu ya, sehingga memang lebih bagi masyarakat yang memang membutuhkannya. Ya, yang tidak membutuhkan kadang-kadang mereka juga walaupun ada, mereka tidak mau menggunakan fasilitas itu karena dia tidak butuhkan. Tapi memang rata-rata masyarakat sejauh ini butuh KTP digital itu ya, Pak ya? Pasti dia butuh karena begini. Hampir-hampir kita ini meninggalkan dompet di rumah itu sudah terbiasa sekarang ini kan. Sudah terbiasa kita meninggalkan dompet itu di rumah karena kan isinya dompet itu biasanya KTP, SIM, uang semua. Tapi kan semua kita sudah biasa mendigitalnya, sudah ada soft copy-nya di handphone. Apalagi masalah uang cash semua kan tidak perlu dompet karena sudah ada e-money semua. Pakai kris misalnya. Hampir setiap orang tidak pernah lepas itu namanya handphone. Handphone, betul. Ya, lepas namanya handphone sehingga kita harapkan dengan
di handphone itu sudah termasuk ada identitas kependudukannya di dalamnya, sehingga kalau ada berhubungan dengan verifikasi kependudukan ya di handphonenya sudah cukup. Sudah cukup ya. Jadi cukup bawa handphone yang nggak usah capek-capek bawa dompet lagi ya Pak Iqbal. Oh ya. Ya, layanan IKID ini kan merupakan layanan yang terintegrasi seperti itu ya Pak. Sejauh ini Pak, apakah masih ada kendala Pak dalam penerapannya sendiri? Memang kendalanya masih banyak. Ya. Kendala yang pertama itu ya sosialisasinya masih terbatas. Ya. itu tentu ya kita otokritik ya. Itu sosialisasi dari pemerintah itu masih sangat terbatas ya. Yang kedua juga perangkatnya itu tidak semua masyarakat punya perangkat smartphone ya. Benar. Ya semua punya pakai smartphone dan yang paling penting juga ya kendalanya juga itu adalah mereka tidak merasa butuh. Ya nggak butuh. Tidak butuh itu ya. Iya, tidak semua yang butuh ya. Tidak semua butuh ya. Nah, semua ini yang kita harus hadapin ya. Secara nasional memang target nasional juga tidak besar ya. Target nasional juga cuma sampai 25%. Kalau bisa sampai 25% itu dari penduduk yang ber-KTP fisik, 25%-nya saja itu punya KTP digital itu sudah bagus sekali. Sudah lumayan. Ya. Dan ini sudah target nasional 25%. Dan sekarang rata-rata seluruh Indonesia ya, provinsi, kabupaten, dan Indonesia itu masih rendah sekali. Sulsel saja ini kami masih belum mendekati 3% sih. Jumlah masyarakat yang dari yang ber-KTP fisik yang punya KTP digital ya. Itu masih di bawah, dan itu terus kita berusaha untuk meningkatkan ya. Baik, Pak Iqbal, kita masih akan berbicara banyak terkait dengan identitas kependudukan digital KTP masa depan, namun kita harus jeda dulu. Pak, baik, kita akan kembali sesaat lagi. Tutorial aktivasi identitas kependudukan digital. Pertama, download aplikasi identitas kependudukan digital di Play Store atau di App Store. 2. Masukkan nik, alamat email aktif, dan nomor handphone. 3. Lakukan verifikasi wajah. 4. Datang ke Disduk Capil untuk melakukan scan QR Code. 5. Masukkan kode aktivasi yang diterima di email dan klik aktivasi. Identitas kependudukan digital Anda telah aktif.
Baik, kembali di Bincang Kecapi, dan jangan lupa pemirsa untuk like dan subscribe YouTube channel dari Gara TV. Dan kami masih membahas terkait dengan identitas kependudukan digital KTP masa depan bersama dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Iqbal Soeb. Pak, tadi sebelum break kita membahas terkait dengan kendala-kendala yang dihadapi terkait dengan IKD ini sendiri, Pak. Pak, sejauh ini Pak, layanan identitas kependudukan digital ini merupakan apakah sudah ada sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan IKD ini, dan apakah masih ada Pak warga Pak yang kesulitan mengakses? Sebenarnya kalau sosialisasi selama ini yang kita masih intensif sosialisasinya ini lebih kepada lingkup pemerintah, baru lingkup pemerintah. Lingkup pemerintah, Ya, ASN seperti itu Pak, semua ya? ASN, semua Ya. dinas-dinas kami langsung sosialisasi, langsung daftar. Ya. Oke. Tapi memang ini sangat lambat realisasinya di beberapa kabupaten, ya. Karena sudah disosialisasi, begitu mau diakses jaringan tidak bagus. Jaringan. Ya, Mungkin terutama terlebih yang berada di desa-desa seperti itu ya, Pak, ya? terutama jaringannya tidak mendukung juga jaringan, sehingga akhirnya untuk satu saja bisa sampai bermenit-menit begitu. Ya. Nah, tapi kami ada beberapa program-program ini mulai bulan ini kita sudah mulai masuk Ghost to Campus, karena sudah mulai sudah mulai sekolah, ya. Ya, sudah mulai Karena kuliah, ya sudah mulai sekolah. kuliah, ya. Sudah mulai proses perkuliahan sudah mulai. Kami sementara bicarakan dengan beberapa rektorat, Ya. ya, pihak rektorat dari beberapa kampus untuk mengatur waktunya untuk kami sosialisasi sekaligus langsung membuka layanan, karena ini sudah mulai, adik-adik ini sudah mulai kuliah lagi, ya, sudah mulai kuliah. Jadi memang yang wajib terlebih dahulu itu adalah ASN, kemudian nanti ke kampus-kampus, kemudian nanti mungkin baru ke masyarakat luas seperti itu, ya. Baik, Pak, selain sebagai dokumen pribadi, apakah identitas kependudukan digital ini bisa digunakan oleh masyarakat untuk keperluan lainnya, Pak Iqbal? Misalnya saja layanan perbankan seperti itu, apakah sudah terintegrasi? Itu kami sudah seharusnya itu sudah begitu. Ya. Namun tentu saja belum semua. Kami sini sudah menjadwalkan dengan pihak Bank Indonesia. Kami sudah menjadwalkan Bank Indonesia supaya mengundang semua lembaga keuangan, bank dan non-bank. Ini lagi kemarin kami sudah bicara, mereka lagi atur jadwalnya, ya. Untuk kami sosialisasikan semua perbankan dan non perbankan, lembaga keuangan lainnya, supaya ini bisa dimanfaatkan, optimalkan penggunaannya. So, tidak ada juga gunanya kalau tidak bisa dimanfaatkan secara resmi sebagai dokumen resmi. Nah, termasuk juga dengan layanan lainnya, termasuk ya kita sudah mendekati mendekati pileg, pilkada, pemilu, Pak. Pemilu, ya. Tahun depan 2024, ya. Tahun depan juga, supaya nanti pada waktu pemilu nanti ini juga sudah bisa, ini sebagai bisa dokumen yang sah. Ya, kan biasanya kalau kita mau nyoblos kan diperlihatkan KTP, ya. Harus bawa KTP fisik, nggak boleh foto KTP, harus KTP fisik, nggak boleh fotokopi juga, Pak. Oke, jadi nantinya tinggal bawa aplikasi IKD aja begitu, Pak, ya? Di beberapa, kalau di airport itu mereka sudah paham, karena kalau di airport itu pada saat check-in itu sudah IKD sudah data. Iya, karena memang kan kalau misalnya ATM bilang nih, Pak, kita harus bawa KTP fisik, nggak boleh foto KTP gitu. Dan ini tingkat keabsahannya itu sama dengan KTP fisik, ya. Ya, malah ini lebih absah dari KTP fisik, karena KTP fisik kan kita tahu lah sudah banyak yang, apalagi kalau di dompet, ya. Buram-buram apa cepat rusak, buram, fotonya buram atau apa, ini kan ini lebih bisa. Fotonya juga bisa diupdate setiap saat. Iya, artinya tidak hanya bank pemerintah saja, Pak, bank swasta juga nanti bisa terintegrasi dengan IKD ini. Yang dijadwalkan oleh BI nanti semua bank dan lembaga keuangan non-bank. Ya, ini jadi kayak pembiayaan juga bisa, semua. Pak, ya. Sehingga itu semua lembaga-lembaganya pembiayaan, ya, sudah menggunakan itu
sebagai bukti untuk otentik data-data kependudukan. Ya. Oke. Pak Iqbal, boleh dikasih tahu nggak sama saya dan juga pemirsa, sejauh ini sudah berapa persen Pak penduduk di Sulawesi Selatan, khususnya mungkin di Kota Makassar ini sudah mengaktifasi identitas kependudukan digital ini, Pak? Secara umum kalau di Makassar sudah cukup bagus. Cuma cukup memang banyak, secara Pak, Sulsel itu saya bilang tadi masih di bawah 3%. Di bawah 3%. Dari target berapa, Pak? Ya, secara nasional itu diharapkan diharapkan nanti di dalam 5 tahun setelah ini kan baru belum setahun barang dia, belum setahun. Dia diharapkan minimal 5 tahun itu sudah targetnya itu adalah 25% penduduk. Targetnya memang 25% ya. Targetnya 25%. Dari ini di tahun pertama ini rata-rata seluruh Indonesia saya melihat masih belum ada yang sampai 5%. 25% itu sampai berapa tahun Pak sosialisasinya? Oh, kita harapkan dalam 3-5 tahun itu bisa. Sudah nyampe sampai 25% ya. Ya, siapa tahu Pak melebihi target ya Pak ya? Iya, kita harap kalau misalnya makin makin digital minded, masyarakatnya makin digital minded tentu ya makin banyak bisa malah melebihi target. Sebenarnya ini juga tujuannya supaya tidak ada lagi alasan misalnya hilang KTP-nya. Terus mau membuat KTP baru, belangko KTP habis. Iya, berarti artinya nanti sudah nggak pakai belangko lagi ya Pak ya? Tetap ada KTP elektronik. Sebab itu kan haknya warga negara. Iya. Haknya warga negara untuk mendapatkan KTP itu haknya warga negara. Ya. Tetapi kan setiap saat kan itu status kependudukan seseorang berubah. Tadinya misalnya KTP-nya pelajar. Setelah tamat dari SMA, mereka sudah mahasiswa minta diganti. Jadi mahasiswa. Jadi mahasiswa. Nanti selesai nggak mau lagi tulis mahasiswa, tulis pegawai atau misalnya dia sudah kerja. Belum lagi kalau dia misalnya belum menikah, minta dikasih begitu dia menikah, minta diubah KTP saya menjadi menikah. Habis menikah tiba-tiba cerai, minta lagi diganti. Cerai. Dan itu haknya masyarakat untuk mengganti status kependudukan. Artinya nanti penggantian status kependudukan ini bisa semudah itu, nggak harus artinya begini, ngantri lagi lama begitu, Pak? Selama ini itu terkendala dengan tidak tersedianya belangko KTP. Belangko, benar. Belangkonya lagi tersedia, mungkin printernya rusak, tintanya habis, kan mahal ini karena cetakan khusus, jaringannya error apa semua. Dengan KTP digital ini, KTP masa depan lah kita katakan sebagai KTP masa depan, cukup melaporkan, ya udah langsung di KTP digital ini di handphone sudah berubah semua datanya langsung, ya sudah berubah. Tinggal buka aplikasinya aja begitu Pak ya? Buka aplikasinya, dilaporkan, buka aplikasinya, ya sehingga bisa update, ya bisa diupdate setiap saat dia punya data kependudukannya. Selama ini kan kadang-kadang kita udah kerja 10 tahun di KTP-nya masih pelajar atau mahasiswa, ya mahasiswa. Atau sudah punya anak 3, KTP-nya belum kawin. Ya, KTP-nya belum kawin. Pak, dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi sendiri sejauh ini koordinasinya dengan kabupaten kota seperti apa, Pak? Nah, ini kami pantaunya setiap pekan. Kami terus setiap pekan apa kendala-kendalanya. Ya, memang yang paling kendala utama itu adalah perangkat dan jaringan. Perangkat dan jaringan. Ya, kalau untuk di perkotaan memang dari segi cukup mudah ya, karena pasti jaringan, udah punya smartphone semua ya. Memang untuk di daerah-daerah itu memang selain jaringan juga yang tidak banyak yang membutuhkan perangkat smartphone smartphone. Banyak juga masyarakat, apalagi kita kan tahu ya masyarakat petani gitu kan, nggak punya smartphone. Tapi itu tidak. Yang penting mereka tahu. Ya, yang penting mereka tahu dan jika membutuhkan bisa langsung. Bisa langsung. Pak Iqbal, bagaimana sih Pak meyakinkan mungkin masyarakat yang sedang menyaksikan Gara TV pada siang hari ini, security atau standar keamanan dari IKD ini benar-benar aman, tidak bisa dipalsukan, kemudian
tidak bisa disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab seperti itu, Pak? Eh, Pertama itu pada waktu mau Ya. verifikasi, itu memang ada face recognition. Oke. Makanya yang bersangkutan harus datang ke kantor catatan sipil ya, di Dukcapil ya, yang bersangkutan. Dari nanti ada face recognition. Oh, Ya, perekaman face wajah. Iya, Seperti itu dari ya? face recognition Oke. dari handphone masing-masing, dari face recognition. Dan satu handphone cuma boleh satu KTP. Satu begitu. handphone, satu KTP. Ya, ya. Oke, berarti nggak Kalau bisa punya dua handphone, Heeh. cuma boleh satu yang. Oke, Ya, berarti betul. satu handphone, satu email juga begitu, Pak ya? Kalau email kan tidak ada persoalan. Oke. Bisa satu email karena itu email itu hanya untuk memverifikasi Ya. ulang, ya, memverifikasi ulang untuk mendapatkan ID apa kan, password, yaitu untuk email dari kan itu apa. Seperti saya cukup saya istri saya biar satu email aja nggak apa-apa. Iya. Ya. Cuman handphonenya yang harus masing-masing. Nah, Oke. dan juga KTP yang ada di sini nggak bisa di screenshot, nggak bisa di Oh, apa. oke. Boleh mungkin dicoba Nah, di misalnya screenshot. ini. Boleh dibuktikan seperti itu ya? Ya, kita lihat ini. Jadi memang sekarang ini zamannya KTP. di screenshot. Ya, di screenshot. Nah, di itu bisa screenshot. disalahgunakan nih Nah, sama ini orang saya yang tidak masuk bertanggung jawab. ya. Ya. Saya masuk ini. Boleh mungkin ditunjukkan? Ini baru aplikasinya saja nggak bisa di screenshot. Oh iya. Ya, ini aplikasinya saya mau membuktikan screenshot. itu. Oke. Nah, lihat nih gelap. Aplikasinya saja nggak Ya. bisa di screenshot. Nah, habis itu saya munculkan data KTP saya misalnya ya. Dari sini saya bisa lihat siapa-siapa anggota keluarga saya. Iya. Nah, ini langsung muncul. Fotonya semua, anak, istri, Ya. siapa yang ada terdaftar dalam kartu keluarga saya. Oke. Dokumennya misalnya saya lihat dokumen KTP. Mhm. Lihat dokumen KTP, saya bisa lihat ya. Saya masukkan password. Nah ini. Ini juga saya nggak bisa screenshot. Oh, oke. Kalau saya screenshot misalnya hitam, hasilnya gini gelap hitam. Jadi nggak bisa Nggak bisa di screenshot. screenshot. Ini salah satu bentuk untuk security-nya ya. Iya. Juga untuk kartu keluarga juga di sini ada ya. Semua ya Pak, tidak bisa di screenshot. Sekarang kan sedikit-sedikit di screenshot, dikirim ke WhatsApp Ya, misalnya. ini kita punya kartu keluarga. Kartu keluarga nggak bisa lagi, nggak bisa saya screenshot. Oke. Nggak bisa screenshot. Nah, kalau misalnya kartu keluarga saya mau print bisa. Oke. Ya, Kalau di print bisa ya, Pak ya? ya? Print dengan aplikasi yang mulai sini. Ada aplikasi untuk kartu keluarga bisa di print dengan kertas ya. Iya. Yang kertas ya masing-masing print sendiri. Tapi nggak bisa. Ini salah satu bentuk ya. Dan saya pikir ini kan berlaku secara nasional ya. Iya. Pihak Dirjen Dukcapil ya, Kemendagri itu sudah berusaha untuk bagaimana membuat security dan memang kami juga itu sudah berstandar ISO ya untuk data security ya, untuk data security sehingga ya dijaminlah ini bisa kerahasiaannya. Oke, jadi pemirsa ataupun juga masyarakat tidak perlu khawatir terkait dengan keamanan karena kan banyak tuh Pak sekarang kejahatan digital yang ATM aja m-banking aja bisa dijebol begitu Pak ya. Tapi seperti tadi dikatakan oleh Pak Iqbal bahwa tim dari Kemendagri juga sudah mengantisipasi ini agar masyarakat bisa aman saat menggunakan identitas kependudukan digital. Baik Pak, kita masih akan membahas lebih banyak, lebih jauh terkait dengan identitas kependudukan digital KTP masa depan ini. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di channel Gara TV, kami akan kembali sesaat lagi.
Tutorial aktivasi identitas kependudukan digital. Pertama, download aplikasi identitas kependudukan digital di Play Store atau di App Store. 2. Masukkan nik, alamat email aktif, dan nomor handphone. 3. Lakukan verifikasi wajah. 4. Datang ke Disduk Capil untuk melakukan scan QR Code. 5. Masukkan kode aktivasi yang diterima di email dan klik aktivasi. Identitas kependudukan digital Anda telah aktif. Ya, kembali di Gara TV dalam program Bincang Kecapi dan kita masih membahas terkait dengan identitas kependudukan digital KTP masa depan bersama dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bapak Iqbal Samad Sueb. Pak, saya ingin tahu Pak, bagaimana ASN sendiri ini di daerah menerapkan identitas kependudukan digital ini ke masyarakat, Pak? Mereka itu pertama memang di lingkup ASN. Terus ASN itu masing-masing ASN dengan keluarganya semua yang sudah wajib KTP, mereka pasang semua. Tetangganya apa juga begitu. Dari semua istilahnya keluarga besarnya lah. Keluarga besar mereka menyampaikan bahwa ini sudah bisa begini, itu untuk memudahkan ya. Untuk dari ASN sesusul udah Pak semuanya sudah mengakses? Hampir semua karena kami sudah menghimbau untuk datang ke di kantor-kantor masing-masing. Dari petugas juga datang. Dari secara proaktif petugas kami mendatangi di kantor mana yang minta, ya misalnya ada kantor yang banyak pegawainya, kita langsung datangi. Kalau misalnya kan susah mereka untuk datang. Sistemnya jemput bola seperti jemput itu Pak, bola, kami sudah jemput bola. Minta, kami ya sih kita atur jadwalnya kapan,
Hari apa? Nah, nanti petugas kami datang ke sana. Dari cuman petugasnya kan kita terintegrasi antara provinsi, kabupaten, kota, apa semua ya. Kalau misalnya berapa orang pegawainya? Oh, kami ada 500 orang. Oh, berapa hari? Misalnya 3 hari. Nah, kita mungkin kirim 3 orang misalnya gitu kan. Ya, mungkin dari operator dari Kota Makassar misalnya, dari Maros ya misalnya kantornya di Makassar. Ya. Pak Iqbal, selain memiliki manfaat nih Pak bagi masyarakat tentunya karena memang lebih mudah mendapatkan dokumen identitas, apa saja Pak dampak positif bagi pemerintah sendiri dengan adanya identitas kependudukan digital ini Pak? Tentu yang paling utama itulah efisiensi ya. Tidak perlu lagi ada cetak-cetak KTP. Oke, jadi nggak perlu menunggu berhari-hari untuk mendapat panggilan kapan harus Iya, mencetak KTP. ada dokumen ini apa cetak KTP. Nggak perlu lagi ada cetak KTP. Terus tidak ada lagi istilah, saya lupa KTP ku di rumah. Ya. Atau KTP saya hilang. Atau KTP saya kerendam air, banjir, rusak. Ya. Atau saya mau fotokopi KTP karena misalnya ada butuh untuk layanan-layanan ya, misalnya mau rumah sakit atau apa ya, kesehatan diminta kan biasanya itu minta fotokopi KTP-nya. Ya nggak perlu lagi, nggak perlu lagi ada fotokopi KTP apa semua sehingga itu jadi lebih efisien ya. Ya istilahnya lebih cheaper, lebih murah, faster, tentu lebih cepat dan ya tentu lebih baik ya, better ya. Dari ini semua bagian dari kepentingan masyarakat sendiri. Oke, Pak Iqbal, itu kan di aplikasi kita bisa memprint sendiri gitu, KK ataupun juga KTP Pak. Untuk mungkin ada keperluan lain yang harus mewajibkan ini melampirkan bukti fisik dari dokumen tersebut Pak. Bagaimana Pak cara melihat keaslian dari bukti fisik itu Pak? Yang asli itu yang di handphone itu asli. Iya, maksudnya bagaimana Pak kalau misalnya ada masyarakat yang membawa, kemudian dibawa misalnya ke bank, bagaimana caranya bank memverifikasi bahwa ini adalah asli? Itulah yang kita sosialisasikan ke bank. Oke. Bahwa itu asli, yang handphone itu asli. Oke. Justru yang di handphone itu asli, itu yang kita sosialisasikan dengan lembaga-lembaga pengguna, bahwa ini asli. Ya. Nah, cuman beberapa layanan kita kerjasama. Oke. Ya, kita kerjasama, ada namanya kerja. Misalnya kami ada kerjasama misalnya dengan Dinas Pendapatan Daerah, ya, untuk ngecek apakah KTP-nya ini datanya, ini data kependudukannya untuk ambil misalnya untuk kendaraan, apa semua pajak. Nah, dari kita kerjasama sehingga diberikan hak akses, mereka bisa melihat, ngecek. Nah, seperti juga kemarin dalam rangka penerimaan peserta didik baru ya, PPDB. Ya, PPDB. Kan kalau yang lalu-lalu itu kan, ngantri di kantor catatan sipil ya, sampai untuk verifikasi kartu keluarga, KTP itu kan untuk sonasi. Sampai kan ada yang banyak masyarakat komplain ya karena sudah antrinya lama, panas, terus bikin macet. Nah, sekarang dari kami memberikan hak akses ke sekolah-sekolah. Dari sekolah-sekolah sendiri bisa mengecek apakah ini datanya ini asli atau bukan. Ya, dari bisa memverifikasi dari hak akses itu dari kita kerjasama untuk memberikan hak akses kepada mereka. Pak Iqbal, mungkin bisa kembali dijelaskan kepada pemirsa ataupun masyarakat yang sedang menyaksikan Gara TV pada siang hari ini tata cara untuk mendownload identitas kependudukan digital. Ini pemirsa bisa didapatkan di smartphone Anda, baik itu Android maupun juga iOS ya. Pak, tinggal searching, masuk ke App Store ataupun Play Store, kemudian cari identitas kependudukan digital atau KTP digital atau IKD. Ya, itu langsung muncul, ada lambang Kementerian Dalam Negeri. Ya, di-download aja. Di-download, setelah di-download, diisi data-datanya, NIK-nya, apa ya, diisi data-data yang bisa, setelah itu baru nanti dibawa ke kantor catatan sipil untuk diaktifkan. Oke. Ya. Berarti masyarakat
harus ke Dukcapil lagi untuk memverifikasi seperti itu Pak ya? Bisa ke Dukcapil atau harus ada petugas Dukcapil. Nah, Ya. nanti rencana itu di pameran Pekan Raya Sulawesi Selatan ya. Ya. Akhir bulan ini rencana di CPI itu ada pameran. Ya. Kami akan buka juga di situ buka booth sehingga masyarakat bisa langsung aktivasi ya. Dari harus ada petugas yang mengaktifasi karena harus ngecek apa betul-betul orangnya di handphonenya yang bersangkutan dari. Berarti artinya untuk mengaktifasi IKD ini oleh masyarakat tidak bisa diwakilkan seperti itu Pak ya? Nggak bisa. Ya. Tidak bisa. Kalau misalnya orangnya tidak bisa, misalnya di rumah sakit dan pengen ya petugas kami yang ke rumah sakit. Oh oke. Ya, misalnya atau misalnya di tahanan mungkin ya, ya di lapas mungkin juga mau ya kita. Cuma kan di lapas mungkin kayaknya nggak boleh pakai handphone ya. Iya nggak boleh pakai handphone. Oh iya nggak boleh pakai handphone ya. Ya. Intinya kita akan proaktif. Ya. Kalau misalnya ada masyarakat yang membutuhkan, ada kelompok masyarakat yang membutuhkan dan mereka susah untuk meninggalkan tempatnya ya, tempat kerjanya misalnya kan. Oke, petugas kami akan ke sana. Akan visit ke tempatnya. Iya, akan visit untuk mengaktifkan, membawa peralatannya, ya, cukup dengan laptop saja untuk mengaktifkan di tempat. Pak, ada call center tidak sih untuk Dukcapil sendiri misalnya masyarakat ingin melakukan pengaduan atau apa? Di share saya Dukcapil mana saja. Oh begitu. Ya, di share saja kantor Dukcapil, kabupaten, kota atau provinsi bisa. Di mana saya dari yang mana yang paling mudah, yang paling mudah dicapai ya. Dan yang terpenting adalah layanan ini gratis Pak ya? Layanannya gratis. Tidak ada bayar ya, tidak ada bayar. Ya, segera dilaporkan aja kalau ada. Kalau ada calo-calo tuh yang boleh langsung dilaporkan Pak ya? Ya. Cuman pastikan kuota Anda cukup. Pastikan handphonenya punya kuota atau wifi iya, gitu atau Pak ya? Jangan sampai sudah mau diaktifkan nggak ada kuotanya handphonenya. Dan pastikan juga punya email, tapi kayaknya kalau punya smartphone pasti sudah punya email Pak ya? Ya. Kalau email ya itu tadi, kalau email kalau nggak apa-apa lah satu keluarga satu email nggak apa-apa kan cuma untuk aktivasi ya. Tapi yang penting harus satu KTP digital satu HP. Tapi emailnya tidak harus yang menjadi kepala keluarga kan Pak? Enggak. Karena itu setelah didaftar nanti verifikasinya itu dikirim ke email situ. Email itu harus dibuka. Berarti emailnya harus aktif ya? Ya, harus standby. Emailnya harus dibuka dan itu diaktifkan melalui email. Oke. Ya. Semudah itu, pemirsa. Sederhana sekali. Cuma beberapa menit saja lah. Iya, benar cepat banget. Tadi saya juga pada saat mengaktifasi hanya butuh waktu beberapa 2-3 menit ya, 2-3 menit. 2 sampai dengan 3 menit. Tergantung jaringannya. Tergantung jaringan. Baik Pak, terakhir mungkin Pak, apa saja Pak harapan dengan adanya identitas kependudukan digital ini Pak? Dan mungkin bagaimana sendiri tahapan-tahapan dari, tadi sudah dijelaskan ya Pak, tahapan-tahapan untuk mengakses IKD ini sendiri. Pak, harapannya Pak seperti apa? Semua masyarakat kami harapkan yang punya akses yang cukup ya, sudah terbiasa menggunakan handphone, smartphone ya, sebaiknya punya KTP digital. Ya, sebab hidup kita sudah hidup di zaman digital ini ya. Ini dan juga itu mempermudah bagi masyarakat untuk berbagai hal yang membutuhkan KTP ya. Dan juga terutama untuk mengupdate data-datanya itu jauh lebih cepat. Ya, mengupdate data-datanya jauh lebih cepat dan kami harapkan memang supaya tidak ada lagi kendala-kendala fisik kehilangan KTP, lupa KTP ya. Karena tentu setiap orang biasanya kan kalau ada sesuatu tiba-tiba handphonenya dilihat, mana handphonenya. Ya, untuk hal-hal pelayanan untuk mendapatkan pelayanan dasar juga bisa lebih cepat ya. Tanpa harus ada KTP fisik ya, karena cukup dengan handphone itu akan untuk hidup yang lebih baik ya. Ya, untuk hidup yang lebih baik. Pak, jika ada mungkin masyarakat yang ingin mengetahui informasi-informasi terbaru terkait dengan Dukcapil, ada mungkin akun Instagram atau akun? Ada, Capil Sulsel, ada kami ya. Mau Instagram, Facebook, ada. Boleh tanya jawab juga Pak? Klik saja, ya bisa. Klik saja di situ Capil Sulsel. Oke, jadi Instagramnya @capil_sulsel atau juga bisa nanti di share saja Capil Sulsel langsung nyari sendiri ya. Udah ada, ya.
pengaduan-pengaduan juga pengaduan-pengaduan langsung situ ya. Tetapi pada prinsipnya karena kebijakan KTP itu sama semua seluruh Indonesia. Ya. Jadi yang mana yang mudah diakses, capil provinsi, capil kabupaten, kabupaten kota, yang mana kota mana tidak ada persoalan ya. Karena ini kebijakannya sudah sama semua di setiap kantor capil. Sama mau di kota, mau di desa terpencil pun semuanya sama Pak ya? Sudah sama. Jadi di mana kantor capil yang paling mudah diakses, langsung ke sana untuk aktifkan KTP digital. KTP masa depan ya, KTP digital, KTP masa depan. Ya, dan juga ada websitenya Pak, www.dukcapil.sulselprof.go.id. Jadi bisa diakses di website, bisa tanya jawab di website, bisa langsung di Instagramnya juga seperti itu Pak ya, kalau ada kendala. Ya. Saya rasa kita sudah terbiasa ya, hampir semua ya. Kita jangankan untuk ini, orang kita juga membeli saja belanja sudah di handphone ya. Malah katanya kalau Mbak Sabda ini dapurnya di handphone. Mau bikin masakan apa saja cukup teke-teke di handphone. Kayak kalau nggak pegang handphone 1 menit pun itu pasti dicari Pak ya. Oke, jadi tunggu apa lagi? Mari mendownload identitas kependudukan digital di smartphone Anda, baik itu di App Store maupun juga di Play Store. Ya, Play Store, ya. Android maupun iOS. Ya. Oke, tapi di komputer juga bisa Pak ya? Tidak harus di handphone. Misalnya mau mendaftar email. Kan komputer susah dibawa-bawa. Nggak ada yang bawa-bawa. Oke, baik. Terima kasih Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Dr. M. Iqbal Samad Sueb, SEMT. Terima kasih Pak. Sehat-sehat. Terima kasih, sama-sama. Sehat-sehat. Ya. Sukses terus Pak untuk IKD. Semoga bisa mencapai target 25%. Pak ya. Ya, sama-sama semua. Ayo kita sukseskan identitas kependudukan. Jangan lupa di-download pokoknya. Oke, dan pemirsa itu dia tadi perbincangan saya terkait dengan identitas kependudukan digital KTP masa depan, yang dimana di era digitalisasi saat ini KTP ataupun data kependudukan juga sudah bertransformasi menjadi digital, dan di mana Anda sebagai masyarakat bisa mengakses dimanapun dan kapanpun. Hanya tinggal 1 klik saja Anda sudah bisa mendapatkan KTP, kartu keluarga, dan juga maupun akte kelahiran Anda, dan tidak perlu lagi Anda harus mendatangi kantor Dinas Catatan Sipil seperti itu ya Pak. Hanya untuk aktivasi saja. Hanya untuk aktivasi saja. Jadi semudah itu dalam genggaman Anda. Dan tentu saja dengan adanya transformasi digitalisasi dari data kependudukan ini, diharapkan masyarakat bisa lebih mudah mengakses seluruh data kependudukan, seperti juga tadi yang dikatakan oleh Bapak Kepala Dinas, bahwa agar semua jauh lebih baik, seperti itu Pak ya. Baik, dan pemirsa, inilah akhir dari perbincangan kita di Bincang Kecapi pada siang hari ini. Jangan lupa untuk subscribe YouTube dari Gara TV, dan jangan lupa like di setiap video terbaru kami. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Sabda Roleh, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih.